Setiap saya melakukan selain menciptakan satu peluang usaha, saya itu tidak pernah harus punya modal dulu gitu. Itu maksudnya salah satu kunci saya itu setiap saya melakukan usaha, saya memilih satu usaha di mana saya tidak mengeluarkan modal. Setiap paket yang masuk ke ke City Courier itu secara otomatis by system mereka istilahnya sudah berdonasi 1000 rupiah per kilogramnya. Alhamdulillah istilahnya gini, itu yang membedakan kita dari Just Eat yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video podcast kali ini nih, Tong akan buat segmen cerita tentang pengusaha. Jadi dia punya dia buat usaha itu bagaimana, Tong akan bahas yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke? Terus sebelum itu saya mau memberikan waktu untuk narasumber untuk memperkenalkan nama. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Jafar. Kesibukan akhir-akhir ini apa aja, Bang? Ya, kesibukan akhir-akhir ini ya mengurus pekerjaan. Ya termasuk salah satunya ini jasa pengiriman. Nah teman-teman, Bang Yayat ini punya usaha ekspedisi. Iya Bang Yayat nih. Kurang lebih seperti itu. Pertama rintis ekspedisi ini bagaimana ceritanya nih Bang Yayat? Sebelumnya itu kurang lebih untuk City Courier sendiri saya bermula 2018, tapi sebelum 2018 itu saya sudah berjalan. Jadi gini, saya bekerja sama dengan ekspedisi PCP dan juga Agung Kargo, di mana notabene-nya mereka itu kan jasanya mereka itu melalui udara. Nah, untuk melalui laut mereka pakai jasa saya untuk pengiriman. Dari kerjasama itu kan mereka istilahnya gini, penjualnya itu tidak kontinu, kadang ada, kadang tidak ada. Nah, selanjutnya saya berpikir kenapa saya istilahnya membuat satu usaha sendiri dengan nama sendiri gitu. Oh, jadi awalnya tuh sempat kerja sama, terus berpikir untuk buat usaha sendiri. Nama usaha sendiri. Nama usaha sendiri tadi apa namanya? City Courier Sorong. City Courier Sorong. Nah, sekarang setelah saya menerima pengiriman dari luar, itu sudah berubah lagi City Courier Express. Oh, jadi sudah ganti namanya. Ganti nama lagi. Pas awal-awal ya, Bang ya? Iya. Pas mau untuk rencana buat sendiri tuh, dia punya kesulitannya itu apa aja? Untuk kesulitannya sendiri, jadi gini, untuk sebelum saya terjun ke ini kan istilahnya gini, setelah menjadi City Courier Express ini, itu kan saya main dulu di area kota. Jadi pada awalnya gini, 2018 itu saya coba melihat peluang bahwa sudah mulai menjamur yang namanya all-shop. All-shop itu saya mulai pantau dari Facebook ya, mulai pantau banyak yang sudah banyak keluhan-keluhan yang mereka alami di saat mereka punya produk. Nah, itu kadang cancel karena tidak ada yang ngantar. Nah, dari pola-pola seperti itu yang saya lihat, saya coba berpikir bagaimana saya hadir untuk mengatasi masalah mereka. Oh, jadi awalnya itu yang untuk gosen daerah-daerah kota Sorong aja khususnya? Dalam kota. Dalam kota? Iya. Jadi, dan itu pun ada ada rangkaian keterkaitan dengan ini dari yang kerjasama saya dengan ekspedisi yang lainnya, itu kayak PCP sama Agung Kargo. Nah, itu pun mereka pakai jasa saya itu untuk pengiriman barang-barang besar yang notabene itu harus melalui kapal laut. Dari situ terus setelah berjalannya waktu, saya mencoba untuk tadi yang saya lihat saya bilang melihat peluang yang ada untuk dalam kota Sorong sendiri, itu saya rasa cukup menjanjikan. Nah, dari situ saya coba untuk menghubungi all-shop terus buat iklan-iklan sendiri di Facebook. Nah, itu alhamdulillah sudah banyak yang tertarik, dan alhamdulillah sampai waktu itu kurang lebih saya sudah punya 4 kurir dalam kota aja gitu. Jadi abang lihatnya ada peluang dari situ abang berpikir, wah ini harus bagaimana caranya supaya bagaimana kita menciptakan suatu peluang usaha dan kita bisa manage dengan baik, dengan istilahnya gini, kita bisa membantu banyak orang gitu. Iya. Terus dengan adanya Just Tip ini juga semacam Just Tip. Iya. Tapi abang kan juga kirim keluar kota. Iya. Salah satunya di Torang juga sih. Kalau mau beli alat-alat ya abang tuh. Iya. Dia punya ongkir nih. Iya. Kurang lebih dia punya salah satu keluhan yang terbesar itu ya. Iya. Untuk orang pakai ekspedisi supaya dia lebih murah. Cuma dia punya tidak enaknya itu durasi lama kirimnya itu. Kadang
Kalau untuk durasi lama kirim itu tergantung dari jadwal kapal juga ya. Dan itu pun saya sudah pelajari. Kadang saya juga pernah beli di beli di Allshop Jakarta ya, misalnya kayak Lazada gitu. Itu yang harusnya barangnya saya bisa terima 2 sampai 3 hari, kadang sampai 7 hari gitu. Dengan kendala yang saya juga kurang tahu dari manajemennya, mungkin ada keterlambatan pembongkaran dan lain-lain. Nah, jadi dari dari masalah-masalah yang saya coba dapat, saya berpikir lagi bagaimana kita memecahkan masalah ini dengan cara yaitu tadi kita menciptakan peluang baik buat untuk saya sendiri, buat misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga bisa membantu Allshop yang lagi jualan di luar. Yang dalam kota sekarang itu masih jalan? Untuk dalam kota sendiri karena gini, untuk dalam kota sendiri untuk saat ini masih jalan ya, tapi saya udah mulai batasi. Batas itu karena keterbatasan ini, maksudnya kegiatan saya gini, jadi kegiatan saya ini notabene-nya bukan di kurir juga. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Cuma saat ini berarti sudah yang kurir yang Bang bilang tadi ada 4 kah? Ya, ada 4 kurir yang untuk Gosen. Untuk yang Gosen sendiri itu kemarin saya sempat berhentikan karena saya ingin fokus ke tadi ekspedisi ini. Iya. Walaupun saya ada yang untuk yang dalam kota sendiri itu sudah nggak banyak lagi yang saya terima. Walaupun saya lihat kegiatannya masih bisa saya handle. Adapun ada beberapa rekan-rekan saya di luar yang maksudnya mereka butuh pekerjaan, nah itu baru saya hubungi. Istilahnya dalam artian saya dengan mereka itu sekarang sebagai freelance aja. Oh, freelance. Jadi ada job? Iya, baru dihubungi. Maksudnya abang cari kan pengiriman dari luar ke sini tuh berarti di luar kota itu abang ada channel juga. Ada channel? Iya, istilahnya itu agen. Oh, agen. Iya, yaitu yang saat ini sudah yang dari luar ya, Jakarta, Surabaya sama Makassar. Dan untuk di Indonesia Timur ini yaitu Sorong sama Manokwari. Jadi rute yang sekarang yang lagi jalan itu Jakarta Manokwari, Surabaya Manokwari, sama Makassar Manokwari. Dan juga Jakarta Sorong, Surabaya Sorong, sama Makassar Sorong. Berarti sesuai alur jalurnya kapalnya? Iya, jalurnya kapal. Nah, samping itu juga kita tidak hanya menerima dari di luar ke dalam, tapi untuk saat ini kita sudah mulai membuka untuk dari dalam ke seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah? Seluruh wilayah. Jadi dari Sorong bisa kirim ke mana saya? Untuk yang udah pernah saya kirim yaitu ke Medan sudah pernah, ke Tarakan, Kalimantan, ke Bali, terus ke daerah seputar Jawa, Semarang, Jogja. Berarti kalau maksudnya abang kirim keluar ini, di sana tuh harus ada channel, ada kenalan lagi untuk tampung di situ, untuk daerah situ, nanti dia tinggal orangnya datang atau dia kirim lagi? Enggak, kita sistemnya door to door. Oh, jadi antar ke rumah? Iya, sistemnya antar ke rumah. Jadi kan pelayanannya tidak hanya sampai di agen saja kan, itu dan itu istilahnya gini, kita ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya untuk dari luar ke Sorong sendiri, luar ke Sorong sendiri itu kita ada tidak ada minimal. Jadi 1 kilo 0,5 gram pun kita akan terima. Tapi selanjutnya untuk dari Sorong keluar, nah itu kita ada syarat dan ketentuannya itu minimal 50 kilo. Kalaupun dia tidak sampai 50 kilo, mungkin 30-40 ya oke lah. Cincai-cincai itu masih bisa. Ya, kita bisa, selainnya masih bisa nutup operasional, ada untung sedikit, oke jalan. Itu sudah dari kapan, Bang? Mulai awal-awal pas terima dari luar ke sini tuh berarti abang cari channel dulu baru mulai promosikan di Facebook, mulai kasih tahu keluarga atau itu gimana, Bang? Ya, itu berawal dari tahun kemarin yang pas pandemi. Nah, pas waktu pandemi saya coba untuk berpikir kalau kita hanya melayani di dalam kota saja, kayaknya ini pasti akan ada istilahnya ada kesulitannya. Yang pertama, sayangnya sudah mulai banyak nih. Iya betul. Mereka lihat abang punya ini lancar, itu ada peluang itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing? Selanjutnya dari masalah yang timbul, saya coba berpikir bagaimana gini. Saya selangkah lebih maju lah.
Nah itu dengan cara itu tadi, istilahnya saya tidak mematikan apa yang ada, pokoknya kayak kurikulum yang sudah ada. Saya istilahnya gini, keluar dari zona aman yang saat ini, mencoba untuk Hal yang baru, yang lebih mainstream. ya kurang lebih seperti itu. Nah itu pun tidak apa namanya. Nah mungkin kembali ke tadi awalnya itu awal corona kemarin. Jadi pas pandemi, Kurang lebih bulan-bulan Maret itu sudah mulai kita boleh buka agen yang pertama dari Jakarta dulu. Jakarta sudah berjalan kurang lebih sebulan. Coba bulan kedua kita sudah mulai ekspansi ke Surabaya, buka agen baru Surabaya. Bulan berikutnya baru Makassar. Selanjutnya sekarang dari ketiga itu kan awalnya ke Sorong ya. Iya. Nanti selanjutnya kita sudah buka ke Manokwari. Nah, insya Allah ke kota-kota lain ya, misalnya Jayapura. Jayapura, ya. Untuk bagian-bagian. Berarti ke Ambon belum ya? Ambon untuk saat ini belum. Cuman saya udah pernah ngirim ke sana. Memang belum buka channel, tapi sudah pernah kirim barang ke sana. Kalau kirim keluar itu tidak harus punya channel ya? Tidak juga harus punya channel, iya. Jadi kayak misalnya mau kirim ke kota tertentu bisa saja? Bisa saja. Soalnya karena gini, misalnya contoh kecilnya itu kan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu kan untuk ekspedisi lokal itu banyak. Iya. Dengan harga yang cukup murah gitu. Abang kasih ongkosnya itu sudah termasuk yang tadi tuh yang untuk door to door? Iya, karena sekarang sebelum kita deal itu sudah dibicarakan sudah dihitung toh. Iya. Ya sampai kurir antar baru kurir bilang, "Bah ini belum dibayar nih." itu kita sudah hitung sampai, karena segala sesuatu itu kita memang bayarnya di depan. Oh, bayarnya di depan. Iya. Jadi tidak bisa COD. Tidak boleh COD. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahaya kalau COD. Kalau COD apalagi di Pulau Jawa kita kan tidak tahu medan gitu. Iya, jadi semuanya itu kita bayarnya di depan. Di depan. Bayar di muka. Jadi taruh uang di muka. Abang sudah mulai dari awal yang tadi abang bilang jadi untuk handle wilayah kota, pengiriman WhatsApp Iya. Berarti dia tidak hanya sebatas just tip, berarti dia sudah naik di atasnya lagi. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Karena selain yang sekelas ekspedisi PCP kan dia nasional ya. Terus Agung Kargo juga dia nasional. Iya. Nah, mereka bisa istilahnya saya kerja sama, jadi untuk saat ini saya jadi rekanan mereka untuk pengiriman keluar Papua dengan menggunakan kapal laut. Itu dong punya modal-modal untuk buat begitu berapa, Bang? Untuk modal sendiri, jadi gini, saya coba buka ya. Iya. Setiap saya melakukan istilahnya menciptakan satu peluang usaha, ya saya itu tidak pernah harus punya modal dulu gitu. Itu maksudnya salah satu kunci saya itu setiap saya melakukan usaha, saya memilih satu usaha di mana saya tidak mengeluarkan modal. Kurang lebih ya seperti istilahnya kan gini, di kurir sendiri, maksudnya gini, untuk pengiriman sendiri, kita kan dalam artian kita kan jual jasa. Otomatis di saat kita misalnya nih ngirim barang keluar, otomatis kan kita udah hitung. Sebelum barang dikirim, kita kan udah dibayar. Otomatis kan usaha udah jalan tanpa kita harus keluarin modal 1 sen pun gitu. Itu biasa berapa, Bang? Maksudnya hitungannya per kontainer atau? Kurang saya bilang tadi, kurang lebih ya untuk keluarnya itu kita pakai minimum itu ya kurang lebih 30 sampai 50 kilo itu kita sudah terima. Nah, dari situ itu memang udah dihitung. Kenapa? Karena kalau di bawah 30 kilo itu tanya kalau untung itu tipis. Selain kita bisa hanya jalan-jalan. Kalau di atas ya kita masih bisa beli makan di luar lah. Selainnya untuk sudah bisa bayar sewa kapal, belum buruh dan lain-lain gitu. Sudah nutup lah. Nah, kembalikan tadi yang pertanyaan modalnya berapa, yaitu segala sesuatu itu mungkin gini. Zaman sekarang orang selalu berpikir untuk membuat usaha harus ada modal. Selalu dengan patokannya modal. Ya kalau buat saya pribadi itu nggak harus punya modal. Ya modalnya itu ya kita percaya diri, terus bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kita bisa. Tapi tidak semua kayaknya. Kalau untuk saat ini yang saya lakukan itu rata-rata tanpa modal. Karena saya memilih gitu.
hidup ini kan pilihan. Kalau kita mau yang istilahnya main saham atau kelas ini ya, otomatis itu modalnya juga besar. Nah, bagaimana kita istilahnya gini bisa hidup di dunia kan gini, pilihannya itu banyak gitu, yang sesuai dengan passionnya kita gitu. Kalaupun kita memilih bukan passionnya kita, otomatis ya mungkin Iya, itu modalnya agak lebih besar. kerepotan kayaknya itu. Dan itu paling mikirnya, aduh, modalnya harus besar. Jadi kita buat sesuatu itu harus sesuai dengan Passionnya Passion. kita apa? terus tidak boleh terlalu memaksakan juga kayaknya. Ya, Paksa ini bahaya. Bisa-bisa. Kok usaha tutup dan kok siap jalan-jalan di jalan. tidak juga seperti itu yang saya bilang ini. Kalau yang penting kita yakin bahwa usaha ini bisa berjalan, dan itu kita sudah bisa prediksi bahwa gini, apa yang kita usahakan ini diminati oleh banyak orang. Itu pun maksudnya itu juga modal, istilahnya modal yang tanpa materi. Modal kepercayaan diri itu pun ya, kalau dibilang modal ya modalnya kurang lebih modal saya seperti itu, percaya diri gitu, sama yakin bahwa kita bisa, dan kita bisa mampu untuk meyakinkan orang bahwa kita bisa. Terus jaga kepercayaan itu ya. Ya, kurang lebih jaga kepercayaan. Pertama itu abang yang handle sendiri. Iya. Sampai berarti baru tahun lalu ya? Baru tahun lalu untuk. Iya. Itu sampai berapa lama baru? Atau sekarang sudah punya karyawan-karyawan atau masih? Kalau saya rasa untuk karyawan saat ini juga belum terlalu ini bukan tidak tidak memerlukan misalnya satu tim. Iya. Misalnya kita harus handle ambil tenaga lain gitu. Paling gini ya, seperti saya bilang tadi, kalaupun ada itu hanya sebagai rekanan, karena kan gini, barang yang masuk itu kurang lebih seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali. Nah, jadi kalaupun ada barang banyak masuk, kita panggil rekanan, dia kan bisa kerjakan 1-2 hari aja. Jadi untuk kerja freelance? Iya, hanya freelance kayak kita. Selanjutnya kita tidak ke situ lagi pekerjaan kita kerjakan pekerjaan yang lain lagi. Jadi masih handle sendiri ya. Nanti kalau butuh ini baru panggil rekan untuk. Iya, kalaupun maksudnya kenapa kita berpikir seperti itu? Kalau kita misalnya kita rekrut sebagai karyawan, di saat jam kosong kita tetap gaji dia. Iya betul. Dia enak juga. Saya tinggal tidur. Sementara ATM bunyi. Kalau istilahnya kan lebih untuk saat ini ya lebih enak kerja seperti itu. Gitu. Dia senang ya kita pun enak. Satu hal lagi yang istilahnya gini, yang membedakan kita dengan sekarang kan Just Tip sudah. Nah, Just Tip sebuah sepak di Dorong sudah pada baku sepak nih. Nah, di situ ada sesuatu yang kita bisa jual. Dalam artian gini, mereka mungkin sistem yang mereka terapkan itu hanya manual saja. Manual itu misalnya gini, barang datang, mereka bepon, mereka bisa tracking barang seperti apa ya. Kalau untuk City Courier sendiri, kita sudah punya aplikasi. Oh, sudah punya? Alhamdulillah sudah aplikasi. Android? Iya, aplikasi Android. Berarti untuk iPhone juga sudah ada atau masih untuk Android aja? Masih Android aja. Android aja. Ya. Tapi di Play Store ada? Ada di Play Store. Wow. Alhamdulillah, istilahnya gini. Itu yang membedakan kita dari Just Tip yang lain gitu. Jadi mereka bisa tracking itu posisi barang sudah mereka dia di mana, dan itu gini. Setiap barang yang masuk ke agen, baik itu Makassar, Surabaya dan Jakarta, yang istilahnya yang tergabung dalam grup itu tetap kita infokan gitu, by system langsung masuk. Ada atas nama sekian, nomor resi sekian, itu ada barang masuk. Nah, begitupun setelah barang disorong, itu ada info di grup bahwa dan masing-masing nanti akan muncul di notifikasi masing-masing bahwa barangnya dia posisi sudah disorong. Ada admin lagi yang input atau? Ada admin yang input. Ada ya. Jadi untuk disorong ada juga atau abang sendiri yang handle? Untuk adminnya dari agen Jakarta. Oh, agen Jakarta. Iya. Karena dia kan yang ini. Dia yang buat yang pegang aplikasinya. Iya, yang pegang aplikasi dia. Oh. Jadi kita di sini tinggal terima barang, terus sortir dia, terus ada rekanan yang jemput barang untuk
kirim ke diantar di gang-gang. Saya juga baru tahu nih, maksudnya sudah punya aplikasi City Courier. Courier Bisa diakses di www.citycourier.com. di websitenya. Iya, dan di situ setelah masuk di aplikasi nanti di situ ada aplikasi yang lain bisa dilihat lagi ya. Itu bisa ada pembayaran, pembelian, bisa transfer. Jadi istilahnya kita istilahnya gini, menciptakan sesuatu yang beda dari orang lain. Untuk saat ini memang belum ada gitu. Iya, di Sorong belum ada. Kalau Justip, ya Justip banyak gitu. Cuma kan istilahnya bukan kaleng-kaleng lah. Iya. Nah, Abang, untuk dari pendapatannya itu Abang kemanakan? Maksudnya untuk kelolanya itu? Oke, untuk jadi kan gini, di City Courier sendiri itu kita tidak hanya sekedar bekerja, ya. Nah di situ pun gini, setiap paket yang masuk ke ke City Courier itu secara otomatis by sistem mereka sudah berdonasi 1.000 rupiah per kilogramnya. Jadi berapapun kilogram yang masuk itu kita pasti akan sisihkan 1.000 rupiah per kilogram. Misalnya dapat 1 ton ya, berarti 1 juta ya kurang lebih. Iya, kurang lebih. Nah itu kita bagikan dalam bentuk macam-macam ya. Ada kegiatan sosial seperti itu, pembagian sembako. Terus yang kemarin sudah sempat kita launching dan istilahnya, tapi belum ada yang mau sih. Kita sunat gratis. Jadi sunat gratis tapi kan ada syarat dan ketentuan. Iya. Buat anak yatim, piatu, terus orang yang tidak mampu mau untuk disunat, oke, bisa mendaftar. Sudah mulai dari kapan itu program itunya? Itu sudah dari awal. Dari awal. Berarti dari yang semenjak atau dari pembuatan aplikasi itu sudah ada pembagian itu memang saya pendapatan. Iya. Dari awal pembentukan itu sudah istilahnya. Dan itu berjalan sebelum untuk lokal tadi itu memang sudah diberlakukan ya. Sudah diberlakukan. Wow. Jadi di sini kita tidak semata-mata untuk mengejar duniawi, tapi insya Allah ada hakikatnya juga di dalam. Karena gini, kita kan maksudnya daripada kita harus hitung 2,5% dari gaji ataupun dari pendapatan kita, mendingan kurang lebih seperti itu. Kita ambil. Jadi sudah disisihkan memang. Iya. Jadi setiap hari itu sudah ada. Iya. Jadi kalau ada kadang istilahnya mau ada kegiatan apa yang rutin kita laksanakan itu ya sedekah Jumat ke masjid. Sedekah Jumat. Ya istilahnya makanan ya. Iya. Kayak pesan gitu ya, pesan makanannya lagi. Atau sudah ada yang handle? Bikin sendiri? Di rumahnya? Iya, kebetulan ya kita juga suka masak, makanya kita racik sendiri. Yang dari pengiriman, awalnya tuh dari pengiriman gosen, khususnya ke daerah Sorong aja ya? Iya. Itu sudah diberlakukan ya? Sudah diberlakukan. Sudah diberlakukan. Mungkin itu ya, alasannya begitu teman-teman. Jadi Bang Yayat berpikir supaya dari pendapatan itu disisihkan. Dan mungkin buat kita itu, jadi kan gini, dari pendapatan kita itu ada hak orang lainnya harus kita keluarin. Memang dari 1.000 rupiah kecil, tapi kalau sudah banyak juga. Iya, kalau sudah banyak 1.000 tambah 1 juta banyak, 1.000 1 juta. Dan itu kan ada hak orang yang kita harus tunaikan di dalamnya. Untuk yang kedepannya ini yang banyak lagi usahakan ini yang untuk sunat gratis ini, atau sudah direalisasikan? Untuk programnya sudah berjalan, hanya saja yang istilahnya sampai saat ini kita belum dapat itu. Belum dapat orang, sudah beberapa yang hubungin tapi yang masih orang tuanya masih belum mau, mungkin karena anaknya masih takut dan lain-lain. Ya kita sih kalau ada ya bismillah kita jalankan. Karena itu dananya ada gitu. Iya. Kalau sudah dari semenjak pandemi itu lumayan lah. Berarti sudah banyak kegiatan. Alhamdulillah. Dan yang istilahnya yang untuk saat ini yang kelihatan itu ya mungkin pernah dengar rak sedekah ya. Rak sedekah untuk saat ini dia stay-nya di depan di kilo 10 depan Mkriat. Kilo 10 masuk yang sebelum perlimaan itu kan? Iya, sebelum tanjakan itu ada rak sedekah di situ. Sekarang dia stay-nya situ, kemarinnya di sepanjang jalan ini. Oh, iya paham. Yang taruh. Ya. Silakan taruh dan silakan ambil. Silakan ambil cukup ambil. Iya. Nah, itu
pencetusnya juga dari City Courier. Karena Kan pertamanya kan di depan Iya. Glodok situ kayaknya. Iya, depan Glodok itu awal itu. Awal Glodok. Dan dia sudah jalan ke depan Hino, lanjutnya jalan lagi ke depan Baby Kids, sampai Kampung Baru, balik lagi ke Al Hakim. Sekarang stay-nya di Kilo 10 situ. Iya. Abang punya ini nih sudah, kalau mau dibilang sudah berjalan lancar lah ya. Ya, alhamdulillah. Dari pertama untuk kepikiran untuk buat aplikasi itu dari kapan Abang? Dari awal memang istilahnya bagusnya kita waktu itu kan sempat ini kan gini. Selanjutnya saya coba ini lagi. Waktu awal buat itu juga kan saya ada rekanan juga, maksudnya saya coba gandeng teman karena saya berpikir ini nggak mungkin saya jalan sendiri. Nah, selanjutnya saya coba ajak teman, namanya Mas Irfan. Oke, kita coba hubungi, karena kan awal itu kan hubunginya Jakarta dulu ya. Nah, kita dicoba hubungkan ke teman yang di Jakarta. Oke, kita sepakat jalan, bismillah. Nah, setelah berjalan itu kurang lebih dua bulanan sih. 2 bulanan sudah mulai kepikiran, ayo ini untuk membantu usaha kita ini, bagusnya kita punya aplikasi. Karena gini, zaman sekarang kan ya istilahnya kita harus ikutin perkembangan zaman ya. Namanya aplikasi untuk saat ini sudah sangat-sangat dibutuhkan dalam itu kehidupan. kayak sekarang sudah harus wajib. Iya, buat rekan-rekan di luar sana ya. Iya. Terkhususnya daerah Sorong lah. Iya, terus daerah Sorong. Ya, kami dari City Courier Sorong hadir untuk mengatasi masalah. Dalam artian gini, di luar sana kan banyak ekspedisi yang notabene-nya harganya cukup mahal. Nah, ini kita memberikan penawaran yang cukup murah, terus aman, dan juga insya Allah amanah, serta gini, di setiap pengiriman itu rekan-rekan sekalian itu secara tidak langsung sudah melakukan donasi buat istilahnya gini, sudah beramal dengan Rp1.000 per kilogram. Abang untuk kedepannya nih usahanya bagaimana? Ya, untuk kedepannya kita terus memperbaiki. Harapannya usaha ini tidak hanya yang sudah ada sekarang ini ya. Nah, jadi kita bisa buka agen di seluruh wilayah Indonesia, kalau lebih seperti itu. Dan di samping itu pun kita akan terus berbenah bagaimana selain usaha kita ini bisa dikenal oleh banyak orang. Iya. Dan juga bisa dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru buat rekan-rekan di luar yang membutuhkan pekerjaan. Iya, pekerjaan kurir freelance. Oke, mungkin kalau kamu mau cek dia punya aplikasi, nanti kamu cek aja di deskripsi. Mungkin itu saya teman-teman. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, dan subscribe channel Pemuda Kampung Salak untuk support orang. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.